Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Komalasari, mahasiswa Universitas Mataram, Prodi Kehutanan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Kawasan Konservasi dengan materi pokok bahasan kategori kawasan konservasi. Adanya tujuan dan manfaat pengkategorian. Tujuan adalah untuk membedakan unit-unit kawasan konservasi berdasarkan tujuan pengelolaannya, terlepas dari nama dan lokasinya, dengan kriteria yang jelas untuk menghindari sejauh mungkin terjadinya konflik atau persaingan antar beberapa bentuk pemanfaatan. Dan keempat, penilaian manfaat kawasan. Dan terakhir, kelima, pengintegrasian ke dalam tata guna lahan dan pembangunan regional. Manfaat diantaranya adalah yang pertama, pengembangan aspek manajerial pengelolaan, perpu, strategi pengambilan keputusan, intensitas pengelolaan, dan lain-lain. Dan yang kedua, perumusan tanggung jawab dan mekanisme koordinasi pengelolaan, sentralisasi, desentralisasi, badan swasta, koperasi, bahkan LSM. Dan ketiga, pengkaitan dengan sistem kategori internasional padu IUCN guna mendapatkan bantuan teknis dan pertukaran pengalaman. Kategori nasional kawasan konservasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Hutan Suaka Alam contohnya Cagar Alam, Suaka Marga Satwa. Dan hutan wisata contohnya Taman Wisata Alam dan Taman Buru. Kategori nasional kawasan konservasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Yang pertama, kawasan Suaka Alam, contohnya Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Dan yang kedua, kawasan pelestarian alam, contohnya Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya. Dan yang ketiga, Taman Buru. Adapun isu-isu penting manajemen kawasan konservasi, yang pertama, dukungan publik lemah. Kedua, konflik dengan penduduk setempat. Ketiga, konflik dengan instansi pemerintah lain. Kawasan pelestarian alam, contohnya yang pertama Taman Nasional, kedua Taman Wisata Alam. Adapun contoh Taman Nasional, yang pertama Taman Nasional Darat dan Taman Nasional Laut. Dan adapun contoh Taman Wisata Alam, yang pertama Taman Wisata Alam Darat dan Taman Wisata Alam Laut. Kawasan pelestarian alam, adapun contohnya Tahura. Kategori kawasan konservasi. Kawasan konservasi dibagi menjadi 3 contoh, yaitu yang pertama kawasan Suaka Alam, kedua kawasan pelestarian alam, dan ketiga Taman Buru. Contoh Suaka Alam yang pertama Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Adapun contoh cagar alam yang pertama Cagar Alam Darat dan Cagar Alam Laut. Dan ada
Adapun contoh suaka marga satwa yang pertama suaka marga satwa darat dan suaka marga satwa laut. Dan keempat, ketidakcukupan teknik manajemen dasar ilmiah, tenaga terlatih, lebih mengutamakan pertimbangan ekologi daripada faktor lain. Dan yang terakhir, kelima, anggaran tidak kokoh dan tidak cukup kaitan dengan pertumbuhan ekonomi terlalu jauh. Adapun tantangan manajemen kawasan konservasi. Dari dalam manajemen kawasan konservasi adalah manajemen ekosistem tropika. Yang pertama, iklim keras. Kedua, vegetasi alam sulit pulih, gulma invasif. Dan ketiga, kekayaan spesies sangat tinggi sehingga untuk melestarikan keanekaragaman hayati diperlukan wilayah yang luas. Dan keempat, pemahaman ekologi sangat kurang. Dan kelima, jumlah individu spesies dan luas kawasan konservasi minimum belum ditentukan. Ancaman manajemen kawasan konservasi. Dari luar, kawasan konservasi berada dalam sistem sosial dan ekonomi daerah antropogenik. Ancaman global diantaranya populasi manusia, polusi, kemiskinan, dan politik. Ancaman lokal dan regional diantaranya pemanfaatan spesies berlebih, bahan-bahan beracun, desertifikasi, penyederhanaan ekosistem dan genpool, penyebarluasan spesies eksotik, dan terakhir fragmentasi habitat, konversi lahan alami. Aspek-aspek manajemen kawasan konservasi. Yang pertama, manajemen sumber daya, manajemen konservasi. Dan kedua, manajemen estetik. Dan ketiga, manajemen pengunjung. Keempat, manajemen spesies terancam punah. Dan kelima, law enforcement. Keenam, manajemen daerah penyangga. Dan terakhir, ketujuh, manajemen masyarakat. Sekian presentasi dari saya tentang materi pokok bahasan kategori kawasan konservasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.